Anda kembali di Kabar Siang pemirsa. Pemerintah Kabupaten Sragen, Jawa Tengah telah membentuk Satgas COVID-19 untuk mengawasi pemudik yang tiba di Sragen. Satgas akan mengawasi warga selama melakukan karantina mandiri di rumah masing-masing. Di Desa Sepat, Kecamatan Masaran, Sragen ini menjadi salah satu desa yang dijaga Satgas COVID-19. Satgas bertugas mengawasi para pemudik yang pulang ke Sragen dan menyosialisasikan pola hidup sehat sebagai upaya pencegahan virus corona. Pemudik yang sudah tiba akan diminta melakukan karantina mandiri di rumah masing-masing. Pemerintah setempat juga telah membangun posko Satgas serta menjamin ketersediaan hand sanitizer dan masker untuk warga. Tempat saudara yang warga masyarakat yang pulang dari perantauan langsung menuju ke posko di Dukuh Wonorejo RT 11 Desa Sepat, Masaran, Sragen. Dan setelah itu tata caranya sampai di posko cuci tangan, mandi, ganti baju, setelah itu dicek suhu pakai termometer. Setelah itu baru bisa pulang ke rumah masing-masing. Ditargetkan pada Senin pekan depan, Satgas COVID-19 akan siap bertugas di 12 kelurahan dan 196 desa di Kabupaten Sragen. Diharapkan para warga bisa bekerja sama dengan pemerintah sebagai upaya memutus rantai penyebaran virus corona. Dari Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, Effendi, TV One mengabarkan. Ya, pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya kita akan berbincang dengan Bupati Sragen, Kustinar Untung Yuni Sukowati. Ya, selamat siang Ibu Bupati, apa kabar? Sehat Ibu? Alhamdulillah, selamat siang Mas Rizky, apa kabar juga? Sehat Ibu. Ya baik Ibu, bagaimana mekanisme yang akan dilakukan oleh Satgas COVID-19 yang telah dibentuk oleh Kabupaten Sragen ini untuk menangani para pemudik yang tiba di Sragen? Ya, Satgas COVID-19 ini dibentuk, kemudian ketuanya adalah lurah, wakilnya adalah ketua BPD setempat, dan seluruh anggotanya adalah RT, relawan, serta Karang Taruna. Kami harapkan Satgas ini bisa bekerja dengan optimal, tidak saja mengawasi para pemudik, tapi juga mempunyai kewajiban untuk sosialisasi terkait COVID-19, apakah yang menjadi kebijakan dari pemerintah agar bisa sampai ke masyarakat dan bisa dilaksanakan dengan optimal. Beberapa hari ini ada edaran untuk semua warga yang terpaksa harus keluar rumah harus pakai masker. Nah, ini bagian juga tugas dari Satgas untuk turut mengawasi, termasuk sosialisasi dan mengawasi beberapa kelompok masyarakat yang mempunyai risiko tinggi seperti ibu hamil, usia yang sudah di atas 60 tahun, dan beberapa warga yang sudah mempunyai penyakit ikutan sebelumnya. Satgas ini kami minta untuk bisa bekerja, Mas, seperti yang sudah disampaikan tadi. Kalau ada pemudik dia pulang ke Sragen, naik bus ataupun di kereta, di terminal-terminal sudah kami sediakan posko. Apabila dia tidak ada keluhan, kita cek dan sebagainya, kembali di mereka ke desa, harus juga masuk dulu ke balai desa sebagai tempat posko desa. Di desa, semua barang-barang disemprot desinfektan, kemudian para pemudiknya dicek juga. Kami sudah distribusikan 5 termometer setiap desa, termasuk hand sanitizer. Setelah itu kami minta mereka membuat surat pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan karantina mandiri. Dan setelah itu resmi jadi dikarantina selama 14 hari. Ya, Ibu Bupati, nanti akan rencananya seperti apa? Karena kalau selama 14 hari berapa isolasi ataupun tempat isolasi yang dibutuhkan? Karena sempat dijelaskan bahwa dipisahkan, tidak bisa digabungkan oleh pemudik ataupun orang yang akan diisolasi karena beda hari ketibaannya, kedatangannya. Betul. Beberapa daerah lain membuat tempat isolasi itu ada 2 dan 3 tempat ataupun 5 tempat. Bagi kami di Kabupaten Sragen, saya mempelajari bahwa kalau ruang isolasi itu tidak memadai dan harus 14 hari itu tempat ruang isolasi harus disediakan. Pemudik yang datang tanggal 1 tidak bisa dicampur dengan pemudik yang tanggal 5. Nanti hitungannya akan menjadi mundur kembali, tidak lagi 14 hari. Dan anjuran semua harus dilakukan. Orang dikarantina di luar tempat tinggalnya sendiri,
bergabung dengan orang banyak, kemudian fasilitas tidak memadai, akan tambah ada ikutannya stres. Ini banyak orang stres di Kabupaten Sragen. Sehingga kami mengambil kebijakan, karantina ini lakukan di rumah masing-masing dengan mandiri dan diawasi oleh Satgas. Dan mereka harus setiap hari lapor kepada Satgas kondisi keadaannya setiap hari. Semua sudah jalan dengan sistem komunikasi yang aktif. Hari ini mereka lapor, saya dalam keadaan sehat, suhu tubuh saya sekian, berarti oke, 1 hari ini selesai. Besok hari kedua dan berikutnya. Misalnya pada hari ke-7 ternyata dia ada demam, itu menjadi tugas bidan desa, karena semua nomor bidan desa sudah dimiliki oleh ketua RT dan juga lurah, sehingga bidan desa yang akan cek ke tempat yang bersangkutan dengan alat pelindung diri yang lengkap. Apabila ternyata batuk, pilek, dan demam yang belum memerlukan tempat isolasi ataupun belum memerlukan perawatan berikutnya, cukup diam di rumah saja selama 14 hari. Bila ada keadaan perburukan, rumah sakit kami yang akan menjemput. Di Sragen ada 2 rumah sakit Dr. Suhadi dan Suratno yang sudah siap dengan ruang isolasi yang dibutuhkan. Baik, Ibu Yuni, berarti tidak ada tempat isolasi khusus bagi para pemudik yang disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Sragen, seperti itu ya? Tidak ada, di rumah masing-masing para pemudik. Dan kita meminta mereka di rumah pun memakai masker, tidak, agar bisa melindungi dari keluarga yang lain. Dan kalau 1 orang pemudik datang, berarti yang diawasi bukan hanya pemudiknya, 1 rumah itu sekalian, karena berarti sudah terpapar dengan orang yang baru datang dari luar Sragen. Ya, baik Ibu Bupati, sejauh ini seperti apa data dari para pemudik yang telah diawasi oleh Satgas COVID-19 di Sragen? Pertanggal 8 April, kami sudah mendapatkan data bahwa yang isolasi mandiri 9.508 dan yang sudah lolos dari isolasi tersebut ada 1.953. Jadi total pelaku perjalanan per hari ini sudah 11.461, Mas. Kebanyak yang dari luar negeri hanya 156 dan dari dalam negeri 9.444 orang. Ada yang sudah lolos ini, alhamdulillah, berarti sampai hari ini tidak ada keluhan. Baik, terima kasih Ibu Bupati Sragen, Ibu Yuni atas kesempatannya. Tetap jaga kesehatan, Bu. Sama-sama, Mas Rizky, atur nuwun juga, salam sehat selalu. Baik, terima kasih.